Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah ayat 23-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu tetap di dalam keraguan mimma nazzalna, tentang Al-Quran yang telah kami turunkan ada abdina kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah para saksi kalian min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar dalam keraguan bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak bisa berbuat atau melakukannya, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, fattaqun nar, maka hindarkanlah dirimu dari api neraka, allati waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia, wal hijaratu, dan batu, uiddat lil kafirin, yang sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Para hadirin rahimakumullah, sebelum ayat ini saya uraikan, kita sudah 2 minggu yang lalu membahas tentang Al-Baqarah ayat 21-22, yang mana di dalam Al-Baqarah 21-22 menguraikan tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat ataupun perbuatan Allah. Dalam artian ayat 21-22 menguraikan tentang Allah dan segala perbuatannya. Kemudian sekarang ayat 23-24 akan menguraikan tentang hamba Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi ada munasabah, ada kesinambungan, ada hubungan antara ayat 21-22 dan 23-24. Nah, sekarang kita kupas sedikit demi sedikit. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu masih tetap meragukan tentang apa yang telah kami turunkan, yaitu yang dimaksud dengan ma nazzalna,
yang kami turunkan ini tiada lain adalah Al-Quran. Atau dengan kata lain, wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, jika kalian masih tetap ragu tentang Al-Quran yang telah kami turunkan, keraguannya itu apakah Quran ini ciptaan Muhammad, Nabi Muhammad, ataukah ciptaan selain Muhammad gitu. Jadi mereka ragu, buatan Muhammadkah ataukah bukan. Kenapa bisa timbul keraguan? Nabi Muhammad kan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok bisa mengungkapkan ya Al-Quran dengan bahasa yang begitu indah, ya? Nah, disinilah Allah menantang kepada mereka. Kalau kalian masih tetap ragu tentang apa yang telah kami turunkan itu Al-Quran, maka Paktu bisurah. Ini jawabannya dari kalimat jika itu. Coba datangkan satu surat. Para hadirin rahimakumullah, sedikit menguraikan tentang anzalna. Di sini mimma nazalna, ya maaf, mimma nazalna, tentang apa yang kami turunkan. Redaksi di Quran tentang Al-Quran itu ya turunnya kepada Nabi Muhammad, ada redaksi anzalna sebagaimana surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada juga redaksi yang menggunakan nazzalna, sama-sama artinya kami turunkan. Nah, disinilah para ulama menyikapi kalimat anzalna dengan nazzalna, yang sama-sama diterjemahkan kami telah menurunkan. Kalau anzala bertemu dengan kalimat kami anzalna, itu memberikan pesan bahwa Quran itu turun sekaligus. Makanya ketika dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus oleh Allah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Nanti ada di dalam subjud amma, ya, fi Lauhil Mahfud, ya, dalam Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sekaligus. Kemudian redaksi yang kedua, nazalna, kami turunkan pula, tapi tidak sekaligus, bertahap. Nah, makanya ada kesimpulan, ada injaliyun, ada tanjili. Jadi ada Quran inzali diturunkan sekaligus, ada Quran tanzili diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, yang berangsur-angsur ini diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah, dan 13 tahun diturunkan di Madinah yang disebut surat Madaniyah. Nah, masing-masing kedua surat ini punya ciri. Kalau surat yang diturunkan di Madinah, cirinya panjang-panjang. Kemudian juga isinya mengandung aturan-aturan hukum. Misalnya kita ini Al-Baqarah nih. Ini panjang kan, ada 286 ayat. Isinya di sini ada kewajiban puasa, haji, masalah infak, masalah talak, cerai, ada di sini. Ya. Ali Imran juga sama di situ. An-Nisa, ya, berhubungan dengan perempuan, waris. Al-Maidah sama, itu berisi hukum-hukum. Makanya diturunkan di Madinah. Sementara yang diturunkan di Mekah, ya, itu cirinya pendek-pendek, ya, tidak berhubungan dengan hukum. Ya. Cirinya
di samping pendek, tidak berhubungan dengan hukum, yang dikaji, dibahas adalah masalah ketauhidan, tentang keesaan Allah, kemudian tentang hari pembalasan. Ya, kita lihat dari juz amma yatasaalun sampai dengan An-Nas, itu berhubungan dengan masalah ketauhidan. Nah, para hadirin rahimahullah, mungkin ada satu pertanyaan. Apa hikmahnya Quran diturunkan sekaligus? Ya, hikmahnya karena peristiwanya yang berbeda. Ya, sehingga ada asbabun nuzul, sebab turunnya. Misal turunnya ayat perang ini begini, turunnya ayat ini begini, turunnya, tapi tidak semua Quran yang diturunkan baik di Mekah di Madinah itu ada sebab turunnya. Kadang-kadang tidak ada sebab turun. Nah, kalau di Madinah itu Bapak kalau keluar dari ziarah ke makam Nabi, di situ ada tembok yang dipagar. Nah, atasnya pakai ini ya, duri. Nah, itu yang disebut dengan Babu Jibril. Jadi Jibril itu sering datang lewat pintu itu ke rumahnya baginda Nabi. Ya, tanpa ada sebab turun, tanpa sebab turun. Itu ya disebut Babu Jibril. Makanya jarang didatangi atau dilewati oleh orang. Ya, Pak ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian yang hikmah berikutnya supaya memang Quran itu bisa dihafal, bisa dipahami, dan sekaligus dilaksanakan. Ya, gitu. Sebab kalau sekaligus, masalah dalam masalah hukum aja, kalau masalah hukum langsung sekaligus, itu kemungkinan besar mereka akan lari. Wah, berat. Kok sekaligus begini dilarang, sedangkan ini kesukaan. Ya, contoh, arak itu tidak diharamkan sekaligus. Ada beberapa ayat yang berhubungan dengan masalah arak. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nanti ada Al-Baqarah. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah ya, bahwa arak dan judi itu adalah ismun kabir. Ya. Ada bahayanya, tapi juga ada manfaatnya. Itu belum diharamkan. Ya, makanya para sahabat itu para pemabuk, Pak. Dulu itu para pemabuk. Rata-rata semua itu para pemabuk. Kemudian setelah itu sampai-sampai mereka itu mabuk, mau sholat masih mabuk. Sehingga ketika sholat ada di antara mereka yang mengucapkan kuliah ayyuhal kafirun la a'budu, harusnya dibaca a'budu ma ta'budun. Wah, ini bahaya nih, bisa merubah makna kan. Nah, makanya turun surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi mabok nate kita sholat gitu. Mabok, ayo waktu maghrib isya mah masih kene dekat waktuna, bisa ke isya teh sempoyongan, terus isya subuh, tak subuh kaluhor gitu belum sekaligus. Nah, ketika melihat mereka ketika mabok itu saling membanggakan sukunya, membanggakan keahliannya, sehingga membuat tersinggung, timbul perkelahian, adu jotos. Ya, Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohon kiranya diturunkan ayat yang mengharapkan. Ini sudah bahaya nih arak ini. Akibat dari arak orang sampai hampir membunuh, ya, perkelahian. Ya, nah baru turun ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ritsu min amal syaitan. Fajtanibuh, jauhi. Udah. Pahala antum muntahun, berhentilah. Jangan lagi minum arak.
Ya, turun ayat itu sudah. Ya, jadi ada 4 ayat yang berhubungan dengan proses mengharamkannya apa? Arak. Termasuk jinah juga nggak sekaligus, Pak. Ya. Nah, itu hikmahnya supaya mereka tidak apa? Tidak kaget dan mau melaksanakan Islam seiring dengan kuatnya keimanan. Kuat, tambah kuat, ketika dilarang langsung. Ya. Nah, itulah hikmah dari Quran diturunkan dengan nazzalna. Para hadirin rahimakumullah. Nah, Quran ini diturunkan oleh Allah kepada siapa? Ala abdina, kepada hamba kami. Allah tidak mengungkapkan dengan redaksi atas Muhammad, ala Muhammadin, ala Rasulillah, tidak. Tapi ungkapannya dengan ala abdina, ya, kepada hamba kami. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad sudah sampai kepada tahapan seorang pengabdi. Maka bergelarlah abdu. Dan itu gelar yang paling tertinggi. Kenapa gelar tertinggi? Karena itu cita-cita Nabi Muhammad menjadi hamba Allah. Ketika beliau rajin sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, cek orang mana-mana penting atulah. Bahkan gupirat, ya, sudah diampuni dosa-dosa, andai kata punya dosa di masa lalu, salah biasa wae itulah, ya. Tapi apa jawaban Nabi? Apalah uhibbu an akuna abdan syakur. Aku ini begini itu karena ingin menjadi abdan, hamba. Itu tujuan Nabi Muhammad, abdan, menjadi hamba Allah. Syakur, karena puncak yang paling tertinggi cita-cita seorang makhluk Allah adalah menjadi hamba Allah. Nah, itu Pak. Nah, karena berhasil maka disandarkan dengan nah itu kami. Jadi bentuk penghormatan. Ya, contohnya Pak Presiden, oh ini saudara kami. Tuh kalimat saudara disandarkan dengan kami, saudara saya. Ini saudara menjadi terangkat martabatnya. Betul nggak? Nah, ini menteri saya. Ah, ini pembantu saya. Walaupun jadi pembantu, tapi yang ngomongnya presiden, terhormat Pak. Ya, beda dengan punten, Pak RT. Oh iya pembantu abdi, cek saya cek Pak RT. Tapi presiden ngomongnya ini pembantu saya. Pada pengen jadi pembantu presiden, ya profesor di pembantu nage, doktor, ahli di bidangnya, terhormat. Nah, begitu juga. Jadi sandaran kata abdu kepada nak itu adalah kalimat yang menyatakan betapa terhormatnya Nabi Muhammad. Karena disandarkan dengan kamu, ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW telah menghambakan diri kepada Allah, maka beliau diberilah, ya, mukjizat berupa Al-Quran, ya, sama dengan redaksi subhanallazi asra bi abdihi, redaksinya dengan tidak dengan bi Muhammadin tapi bi abdihi. Nabi Muhammad telah sampai kepada abdi Allah, menghambakan kepada Allah, maka oleh Allah diberikanlah mukjizat. Diberikanlah apa? Diberikanlah, kalau kita mariwut ya, hadiah, ya, penghargaan, ya. Nah, jadi dengan demikian ini klop banget Pak dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in, datang pertolongan Allah. Ya, mengabdi dulu baru asro, mengabdi dulu baru turun anzalna. Nah, nazalna, gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjadi abdina, hamba kami, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat kepada surat Al-Furqan ayat 63, ini sedikit ya, supaya nanti juga dalam Al-Baqarah ada, ya, wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana amanna, ya, faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Nanti akan ketemu itu di dalam surat Ali Imran. Nah, secara panjang lebar Allah mengutarakan ciri-ciri orang
Atau begini, ketika seseorang ingin menjadi hamba Allah, ingin menjadi abdina teh kumaha tuh, ya kan orang teh naon teh hayang niru da baginda Nabi sanes, tirulah baginda Nabi. Tah baginda Nabi sekarang sudah menjadi apa? Menjadi hamba Allah. Ya orang yang berusaha tuh hayang niru Nabi kudu jadi hamba Allah. Diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63, satu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Syarat atau kriteria ingin menjadi ibadur rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan tenang. Menurut para ulama artinya memiliki sikap tawadhu, rendah hati, ya, bersombong, adigung, ku jabatan, ku harta, ku pangkat, tetap hauna. Cek orang mah low profile lah gitu. Ya, jita. Muka dua naon? Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dicaci, dimaki, dia tidak membalas cacian makan itu, tapi dia membalas dengan salama. Artinya, ciri kedua, ibadullah, hamba Allah itu adalah orang yang mampu menahan emosi, orang yang mampu menahan amarah. Sekalipun dia dihina, dia tidak membalas penghinaan tersebut. Waduh, beratnya. Berhasil tetap Nabi Muhammad. Oh, ya berhasil. Nabi Muhammad kan tawadhunya luar biasa. Jadi dicontohkan oleh beliau mengucapkan salam kepada anak-anak, ya, itu banyak contoh-contohnya. Kemudian juga bagaimana Rasul berhasil nggak menjadi orang yang qaulu salama? Berhasil. Dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dia tidak membalasnya. Biasa weh. Dua, tilu, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ayat 4. Dan orang-orang yang selalu berusaha melek di malam hari untuk sujud dan berdiri. Cek orang mah orang yang suka memanfaatkan waktu malam. Untuk naon waktu malam? Bukan ngaronda wae gitu ya. Tapi sujada, sujud wa qiyamah. Oh, ngaronda ge punya ini Pak, kata teh. Menyerupai bisa masuk ke dalam kategori kan dijagaan kemarin. Ya, bukankah mau bakleh makan trombol di malam hari? Nah, enggak, tapi sujada. Di malam hari dia sujud. Di malam hari dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Di siang hari dia gunakan untuk mencari anugerah Allah, ya, anugerah dunia. Tapi di malam hari dia gunakan untuk mencari anugerah akhirat. Ya, jadi bapak-bapak bangun jam setengah 3, jam 3, sholat tobat, sholat tahajud, terus istighfar sampai dengan waktu subuh. Mudah-mudahan masuk ke dia. Waladzina yabituna, ayat 64 surat Al-Furqan. Yang kelima, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ciri yang keempat menurut Al-Furqan yang dimaksud hamba Allah adalah orang yang berkata Rabbana asrif anna, ya Allah, wahai Tuhan kami, palingkanlah dari kami azab jahanam. Inna azabaha, karena azab jahanam itu masya Allah kana goroma, berat sekali. Inna saat mustaqarra wa muqama, jahanam ini adalah seburuk-buruknya tempat. Artinya apa? Orang yang termasuk hamba Allah itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, sehingga dia menjauhi, ya, segala bentuk maksiat baik yang besar maupun yang kecil. Itu yang dipahami oleh para ulama tentang ayat 65
65, 66 tentang surat Al-Furqan. Jadi mereka punya rasa takut. Ya. Obat yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ciri hamba Allah berikutnya adalah orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dia selalu melakukannya dalam pengelolaan harta itu di antara keduanya. Singkat makilah, orang yang termasuk ibadullah, ibadur rahman, orang yang selalu berada di tengah-tengah di dalam mengelola harta. Bagaimana tengah-tengah itu? Satu, tidak berlebihan, tidak boros. Yang kedua, tidak kikir. Nah, tidak boros, tidak kikir, yaitu apa? Zakat. Zakat dengan sebagian kan, mimma razaqnahum. Nah, istilahnya orang yang suka berinfak. Orang yang suka infak baik zakat maupun sedekah sunnah. Itu yang termasuk ibadur rahman. Untuk pelit, untuk lam yakturu, lam yusrifu itu berlebihan. Yang beli cilok 1 tahun, berlebihan ya. Walam yakturu untuk pelit, makan dengan suku jeng teri, yang sambal goang nih ampun. Ya. Pak, tadinya tuh naik Grab, lebar naik Grab, cina mending jalan kaki. Gitu. Ya. Beli aisyah keliru olahraga mah gitu banyak. Gitu. Saking ku sayang nah itu. Ya. Nah itu berikutnya. Bagaimana cirinya hamba Allah lagi berikutnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Nah, ciri yang kelima adalah orang yang tidak menyembah kepada selain Allah. Sekurang mah tidak musyrik. Ini pasti tidak musyrik. Pokok. Yang berikutnya, ketujuh, wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ciri yang ketujuh, ibadur rahman itu adalah tidak suka menganiaya, tidak berbuat zolim, apalagi sampai membunuh, ya, melukai saja tidak. Artinya orang yang termasuk ibadur rahman itu dia berada di posisi kemanapun selalu membawa rasa aman dan nyaman. Ya. Berikutnya wala yaznun, ke-8, tidak suka berzina. Ya. Nah, zina ini kan bukan hanya hubungan laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki juga itu termasuk zina. Ya. Kamari 2 minggu 3 minggu yang lalu ya Pak ya, di mana Satpol PP Bogor ngegerebek, ya, terjadi penggerebekan 1 kamar ya, diisi 28 pasangan lalaki jeung lalaki, geus telanjang aya nuker kitu. Aduh ampun ya, kaum Nabi Lut semakin merajalela komo eta. Kalau undang-undang pernikahan dulu diketuk palu ku MK, wah ya, pernikahannya ikatan ya suami istri digentos, ikatan sesama manusia ontos, boleh itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah. Untung eta MK, wah tegar Pak Mahfud MD. Ayeuna ge teh diketuk palu geuning di mana-mana aya. Di rumah sakit kayak nu ada lapang bae ku kunaon eta cenah pos kembang engkol. Dah eta kadang geus kitu. Walaupun wa mayyab al-zalika yalqa asama yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa fiha illa man taba. Nah, berikutnya ya, orang yang selalu termasuk hamba Allah adalah man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Orang-orang yang senantiasa bertobat. Siapa lagi? Walladzina la yashaduna jura. Orang yang tidak suka bersaksi palsu. Jadi kalau memberikan kesaksian apa adanya dia sampaikan, sekalipun itu akan merugikan kepada dirinya ataupun merugikan kepada keluarga. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, dia selalu melampaui atau melewati hal-hal yang tidak guna. Ya.
hal-hal yang tidak guna, apalagi usia sudah begini, masa iya masih kena main layangan, main panggal gitu. Tuh, lagu itu apa sia-sia, sesuatu yang tidak berguna sekalipun mubah ditinggalkan. Itu ibadullah. Berikutnya apa lawi? Wa idza walladzina idza dzukiru bi ayatir rabbihim lam yahiru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang yang bila disebutkan ayat-ayat Tuhannya, tidaklah dia terzungkur atasnya summan wa umyan, dalam keadaan buta dan tuli. Artinya orang-orang yang hatinya mudah terenyuh dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ada kehusuan. Sama dengan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat ihum imana. Nah, dibacakan ayat Allah teh, aduh ngaleketeh hatena teh. Ya. Itu. Nah, berikutnya apa? Walladzina yaquluna, ayo pada apal nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya orang-orang yang selalu berusaha mencetak generasi-generasi yang penyejuk mata. Artinya orang tua yang berusaha menjadikan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah. Nah, apa balasannya bagi mereka yang sampai kepada ibadur rahman untuk level Nabi, maka diberikan mujizat. Ya, Al-Qur'an, Isra Miraj untuk kita. Mudah-mudahan ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqana fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha. Tuh, bagi mereka manaon cenah akan diberikan ghurfah. Ghurfah teh kamar, ruangan istimewa, yaitu surga. Nah, itulah hadirin rahimakumullah, gambaran menjadi siapa? Abdina, hamba kami. Kembali kepada ayat. Fa'tu bisuratin. Nah, jika kalian masih tetap meragukan tentang Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, coba datangkan satu surat. Satu surat itu, kita tahu kan, satu surat itu minimal 3 ayat. Nah, paling pendek surat apa? Nah, inna atoena kan 3 ayat. Nah, coba sakitu lah. Atau kurang dari segitu, silakan. Mimislihi, yang percis seperti Quran. Dalam hal apa? Misalnya, Quran itu susunan kata-katanya yang bagus, ya, berkesinambungan, berhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, tidak ada benturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Coba. Terus juga, ayo, Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang masa lalu. Kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dikisahkan oleh Allah dalam Quran. Ada surat Hud, Nabi Hud, ya, ada surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, ada Ashabul Kahfi. Sok atuh hayu, ceritakan tentang umat dahulu yang percis sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya, tawakan nu acan, nu memeh, nu belum, anu yang sudah mampu tuh, atau yang setelahnya. Ayeuna nu gaib. Ya. Waduh, teu mampu jika nanti ya. Atuh lamun teu mampu mah kok ban usyhadakum. Panggil. Orang-orang yang bisa bersaksi, ya, suara di sini, atau para penolong kalian. Min dunillah, salian di Allah. Ya. Kalau kalian menyembah berhala, tasok berhala eta bena tulung. Cek mikir teh boro-boro sina nulungannya bantuan ayat suci Al-Qur'an. Aya sireum, aya reungit rag-rag dina ieu teu bisa nepak ku. Ya. Nah, yo sok in kuntum shodikin, cek Allah teh, kalau memang engkau benar-benar bahwa Quran ini diragukan. Cek maneh diragukan. Kalau kalian masih benar-benar meragukan Quran, ayo sok atuh. Ya. Quran teh kamu teh kan ahli bahasa. Sastranya tinggi, wah Arab teh Pak. Jadi gini sedikit Pak ya. Mungkin pernah saya sampaikan, Quran al-mujizat itu diberikan oleh Allah kepada Rasul sesuai dengan masanya saat itu. Di zaman Nabi Musa, orang mengagungkan sihir. Allah berikan mujizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa berubah jadi ular, sehingga mengalahkan apa? Maka sihir. Di zaman Nabi Isa, orang mengagungkan ilmu kedokteran.
Wah, pokoknya mah mau bisa nyagerkeun gitu kita nah dukun di dieukun lah. Di dewa-dewakeun lah, diagul-agulkeun. Datang we Nabi Isa. Ubrihul akmah wal abros wa uhil mauta. Tah kuring bisa nyagerkeun jalma pernah penyakit kulit bisa memelihatkan jalma nu buta bahkan nu teu aya kelopak mata ge bisa jadi aya kelopak mata melihat bahkan menghidupkan yang mati. Ayo sok maneh ahli kedokteran bisa teh ya. Tuh bisa. Di zaman Nabi Muhammad orang mengagungkan sastra. Maka sastra itu digantungkan pada Ka'bah. Tak kalian ahli sastra datang Quran sok tandingi. Kalau ahli sastra. Ya. Itu. Kumata bisa untuk fa in lam taf'alu aduh. Kalau kalian tidak bisa walan taf'alu jeung moal bisa tetep ngotot ya meragukan Quran patakunar. Hati-hati, lindungi dirimu dari api neraka. Artinya kalau kamu tetap masih meragukan Quran, ya, yang diturunkan oleh kami kepada hamba kami, hati-hati, kamu akan bisa berhadapan dengan nar, gitu. Ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mana nar ini Allah katakan waquduhan nasu. Bahan bakarnya teh dari manusia, bukan dari minyak tanah, solar, premium, pertamax gitu ya, bukan. Tapi anas, siapa nas di sini adalah orang-orang yang memang dijadikan penghuni neraka, orang yang tidak beriman atau orang yang beriman berdosa tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Wayang naweta jadi bahan bakar nar tadi. Nuka dua apa? Wal hijaroh, batu. Nah, batu di sini dimaksud oleh para ulama adalah batu-batu sembahan berhala. Nah, bukankah yang disembah oleh mereka itu tidak hanya batu, kayu, bahkan kue? Ya, memang betul. Daki apa anu bikin Tuhan teh pangara tina kue, kata disembah, capek, dicomot gitu ya. Itu ayah dibuat tina tanah, ayah dibuat tina kayu, tapi mayoritas dengan batu supaya kuat, awet, gitunya, telapuk kunaon tah, rayap. Makanya diungkapkan dengan yang umum yang banyak hijaroh batu. Jadi batu-batu berhala itu nanti akan menjadi bahan bakar. Nah, itu neraka teh oleh Allah sudah uiddat lil kafirin, sudah disediakan bagi orang kafir. Nah, menurut ayat ini, sebagaimana ayat yang lain ada kalimat uiddat lil muttaqin, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Di mana tempatnya Allah alam. Karena orang kudu yakin, kudu percaya ayat. Nah, kemudian neraka ini yang sudah disediakan itu berlapis-lapis namanya. Ya, namanya beda-beda. Itu ada yang disebut neraka jahanam. Nah, ini neraka jahanam, neraka yang paling tinggi, ya, tempatnya paling luhur. Jadi kalau diumpamakan mah neraka teh kos ieu Pak, kos asupan. Pangluhurna, panghandapna 7 lapis. Nu paling tinggi dah jahanam. Jahanam itu paling tiis kurang mah pangluhurna. Ya, itu. Jahanam paling tinggi. Nah, kemudian ke bawahnya ada jahim. Ya. Innal fujjaro lafi jahim. Jahim kah? Ada lagi hutomah. Ya, kemudian sakor, sa'ir, lago, hawiyah, panghandapna neraka hawiyah. Tempat bagi orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal, di dalam keraknya neraka. Sementara yang lain seperti jahim itu untuk Yahudi, untuk Nasrani, untuk Sobiin, ya, itu sakor, ya, itu juga. Nanti kalau diurut mah jahanam teh paling tinggi. Orang-orang yang tidak beriman itu pasti melewati jahanam dulu. Seret. Engke teh aduh cenah isi mah, ya lain ieu tempat ente mah dihandap, turun kana jahim. Dia artinya turun deui ka handap, deui ka handap. Nah, ari orang beriman mah nu teu
orang yang usatul mukmin, orang-orang mukmin yang durhaka dina jahanam. Didinya di jahanam tidak turun. Makanya engke nama yang akhirnya gimana? Orang kafir turun terus begitu turun, orang mukmin mah diangkat. Jadi yang akhirnya jahanam teh kosong tanpa penghuni. Itu nah albaraha 100.000 tahun didinya. Mudah-mudahan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sekian wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.